Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa syarafna bil iman wa ja'alana min ummatin sayyidina Muhammadin afdhalus salati wassalam, amma ba'du. Baiklah, tanpa memperpanjang kata mukadimah, langsung saja kita mulai ceramah kita pada pagi hari ini yang bertemakan hidup hanya sebentar, sudah siap bertemu kembali. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat hari ini dan kita renungkan sejenak. Berapa banyak manusia yang pagi tadi masih tertawa, masih bercanda dengan keluarganya, masih sempat berkata nanti, tetapi sore harinya namanya sudah dikuburkan sebagai jenazah. Kematian itu tidak menunggu tua, tidak menunggu selesai kuliah, tidak menunggu seorang berhijrah, dan tidak menunggu seorang menjadi baik. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Artinya setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Quran surat Al-Imran ayat 185. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini bukan hanya untuk dibaca ketika ada orang yang meninggal saja. Ayat ini adalah pengingat untuk kita semua bahwa suatu hari nanti kita juga akan dibungkus dengan kain kafan. Yang hari ini memakai pakaian bagus, suatu hari akan memakai kain putih tanpa jahitan. Yang hari ini dipuji karena wajahnya, suatu hari wajah itu akan ditutup dengan tangan. Yang hari ini sibuk mengejar dunia, suatu saat semua hartanya akan dilakukan. Dan yang paling menyedihkan saudara sekalian, ada manusia yang terlalu sibuk mempercantik kehidupan dunianya, tetapi lupa mempersiapkan kehidupan setelah kematiannya. Padahal kuburan itu bukan cerita, kuburan adalah tempat yang akan kita datangi dan kita akan berada di sana sampai hari kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Perbanyaklah mengingat pemutus segala kenikmatan, yaitu kematian." Hadis riwayat Tirmizi, dan hadis ini adalah hadis sahih. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk mengingat kepada kematian, saudara? Karena orang yang mengingat kematian akan lebih hati-hati di dalam hidupnya. Yang pertama, dia akan berpikir sebelum bermaksiat. Dia akan malu untuk meninggalkan sholat, dan dia takut menyakiti hati orang tuanya, dan dia akan takut membawa dosa yang belum sempat dia taubati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini manusia lebih takut kehilangan handphone daripada kehilangan hidayah. Lebih takut kehilangan uang daripada kehilangan iman. Ketika baterai handphone tinggal 5%, manusia langsung akan mencasnya. Tapi ketika iman mulai lemah, banyak yang membiarkannya. Ketika wajah mulai kusam, manusia sibuk mencari skincare terbaik. Tetapi ketika hati mulai gelap karena dosa, sedikit yang sibuk membersihkannya dengan cara bertaubat. Saudara-saudari yang dirahmati Allah, dosa itu tidak selalu membuat manusia langsung menangis. Kadang dosa itu justru membuat hati perlahan mati. Makanya ada orang yang sudah berkali-kali mendengar azan, tetapi hatinya tidak bergerak menuju masjid. Ada yang sudah berkali-kali dinasihati, tetapi tetap nyaman dengan maksiatnya. Hati-hati wahai saudara, karena dosa yang terus kita lakukan bisa membuat hati kita mengeras.
banyak dosa, masih lalai dalam sholat, masih sering mengulang maksiat yang sama, masih sulit menjaga hati dan pandangan. Tetapi janganlah menyerah wahai saudaraku sekalian, karena hidayah bukan milik orang yang paling suci. Hidayah adalah hadiah dari Allah untuk hamba yang mau kembali. Maka saudara sekalian, mulailah perlahan kita perbaiki sholat, dekat dengan Al-Quran, kita kurangi maksiat yang biasa kita lakukan diam-diam, kita minta maaf kepada orang tua, dan belajarlah menjadi hamba yang ikhlas. Karena bisa jadi saudara, kita malam ini adalah malam terakhir kita mendengarkan ceramah, bisa jadi tahun ini adalah Ramadan terakhir kita, dan bisa jadi sujud yang kita lakukan hari ini adalah sujud terakhir sebelum dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudara sekalian, sebelum datang hari di mana penyesalan tidak lagi berguna, marilah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara bertaubat, wahai saudara sekalian. Janganlah menunggu jadi sempurna untuk berhijrah, karena yang Allah cintai bukan hamba yang tidak pernah salah, tetapi hamba yang mau bertaubat setiap kali dia bersalah. Semoga Allah melembutkan hati kita, mengampuni dosa-dosa kita, menjaga iman kita hingga akhir hayat. Amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita dikumpulkan di surganya Allah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian ceramah kita pada pagi hari ini, terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa jadi renungan buat pagi ini, buat diri kita sendiri, dan bisa jadi pelajaran